Iya, izin bertanya Pak. Oke. Jadi berarti kalau terkait dengan tadi hadir tidak hadir dan terlambat, itu kalau dari yang sesi sinkronus itu berarti kita nambahin plugin semacam attendant report ya Pak? Atau bagaimana? Yang mana Pak? Yang sinkronus? Iya, yang sinkronus. Oh ya, kita tidak usah kalau untuk sinkronus, Bapak Ibu pada saat pertemuan sinkronus di absen aja, nggak apa-apa gitu. Oh, Atau kalau mau dilihat dari attendance listnya juga nggak apa-apa, bisa. Artinya bahwa di awal dipastikan bahwa ini hadir, ini tidak hadir. Misalkan saya nih fasilitator, terus saya jam 8 pertemuan saya lihat dulu 1, 2, 3, 4 semuanya, kalau nggak ada yang nggak ada, saya bisa tanyakan ya, lewat dari jam itu ya sudah saya tandai kalau dia masuk sebagai hadir tidak tepat waktu gitu. maksudnya yang untuk jadi dasar pelaporannya itu dari attendance list yang ada di ikonnya seperti itu. Oh, untuk pelaporannya? Iya, yang tadi kan katanya ada dasar kalau misal tidak masuk seperti itu, terus alasannya apa dan lain sebagainya seperti itu. Oh gitu. Gini Pak, kalau attendance-nya Bapak Ibu bisa simpan. Nanti alasannya di remarks itu ya. Biasanya kalau yang misalkan terlambat gitu, Bapak bisa tanyakan ini alasan. Misalkan saya CGP, saya biasanya akan menginfo ke fasilnya nih, Pak Didi, mohon maaf saya nanti agak terlambat karena saya ada rapat dulu sebentar di kantor dinas misalkan. Nah itu yang Bapak masukkan gitu, Mas Adi terlambat ada rapat kantor dinas gitu. Yang dimasuk Pak. Karena dari attendance listnya aja tidak bisa tahu kita alasan terlambatnya apa gitu. Oh iya. Atau kalau nggak izin ya ditulis saja terlambat tanpa alasan gitu kan. Ya apa-apa. Gitu ya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Hanya sumber Pak Widyo ini ya. Pak Widyo, Pak Jimmy dulu. Pak Jimmy Renhat ini akun partisipan tertulis suspend, mohon penjelasannya. Oke. Akun suspend ini diabaikan saja Bapak. Jadi pada saat pemasukan peserta dari SIM L ke dalam LMS ini biasanya ada nama yang sama terus ketarik sama panitia yang admin kelas yang berbeda gitu. Salah masuk gitu terus dikeluarkan lagi. Nah setelah dikeluarkan di LMS Bapak Ibu nanti statusnya suspend. Nah ini diabaikan, suspend ini bukan bagian dari peserta Bapak Ibu. Ya Pak Jimmy ya. Oke. Bisa ditangkap nggak Pak Jimmy? Bisa Pak, makasih Pak. Oke. Sekarang Pak Widyo, apakah ada cross check tentang kehadiran di ruang kolaborasi atau hanya dari sumber isian daftar hadir terlambat hadir oleh fasilitator? Tidak ada cross check karena ini bentuknya penilaian. Jadi Bapak Ibu pastikan mengisi ini dengan sesuai gitu ya. Karena misalkan nanti ada 1 orang atau 2 orang peserta yang kehadirannya menyebabkan dia tidak bisa lulus, baru itu kita tanya ke fasilitator ya, benar nggak ini nggak hadir gitu. Jadi pastikan Bapak Ibu punya kayak attendance listnya benar itu, bisa dibuktikan bahwa memang pada saat itu tidak hadir gitu. Ini mengantisipasi kalau misalkan ternyata Bapak Ibu yang lupa mengisi daftar hadirnya gitu ya. Ini nggak ada cross check kecuali kasus misalkan ada peserta yang memang kehadirannya 32 gitu. Terus ternyata di cross check ada 3 kali recall yang tidak hadir, maka Bapak Ibu nanti akan di cross check betul nggak ini 3 kali recall tidak hadir gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu nyatakan betul itu 3 kali recall, saya tahu itu tidak hadir, udah kita udah nggak akan
nggak akan tanya pesertanya lagi. Kita akan karena ini kan haknya prerogatifnya fasilitator ya gitu, menandai kehadiran ini gitu. Kalau fasilitator sudah bilang betul itu ketiga kali nggak hadir ya udah. Gitu. Pada kehadiran sessionnya diisi oleh Fasil, sessionnya tidak diisi, cuma ditandai ya. Coba saya balik lagi ya Bapak Ibu. Ini kehadiran. Ini kalau Bapak Ibu klik nanti di kehadiran, penilaian di atas biasanya. Ini ya daftar hadir 1.1. Nanti ini kalau biasanya adanya posisinya di sini. Sini Bapak Ibu pastikan posisinya di all. Nanti dia sudah ada sendiri di sini. Tidak, Bapak Ibu tidak menambah session ya. Ini yang namanya session kan di sini ya. Sessionnya sudah diisi oleh LMS. Nanti mungkin kalau ada perubahan, ini kan jadwalnya sesuai dengan jadwal yang ada di LMS ya. 17 Mei ruang kolaborasi sesi 1. Ini juga 16 Mei. 16 Mei itu hari Selasa ya, benar ya. Bapak Ibu nanti akan Vicon pertama di sini. Ini sudah ada jadwalnya, sudah sesuai dengan apa yang ada di jadwal surat. Bapak Ibu tidak menambahkan baru, tidak add session di sini. Tapi ini sudah terisi sendiri di LMS. Kalau tidak muncul seperti ini, Bapak Ibu pastikan klik all di sini. Kalau all pass ini pasti kosong ya. Klik all di sini, nanti dia akan muncul 4 ini. Jadi satu modul itu akan ada 4 muncul. Oke, itu nggih Bapak Ibu. Ibu Heni. Oke. Jika Fasil terlambat mempresensi karena lupa paling lambat berapa lama? Oke. Sistem sampai akhir diklat masih membaca gitu. Jadi misalkan modul 1.1 selesai itu, terus Ibu udah masuk ke 1.2 gitu ya. Tapi belum ditandai gitu. Nah, itu Bapak Ibu segera tandai kehadirannya. Jangan sampai nanti lupa. Nanti ditandai. Walaupun sudah lewat gitu ya, tapi saran saya agar ini tidak lupa, karena ini jadi syarat utama kelulusan CGP gitu. Kalau nilai mungkin penilaian dari Bapak Ibu normal saja, dari PP normal saja, ini kemungkinannya peserta lulus gitu. Tapi kalau kehadiran ini sudah tidak bisa ditolak lagi. Kalau kehadirannya tidak cukup, maka peserta tidak bisa diproses nilainya. Artinya Bapak Ibu ini jadi bagian penting. Jadi setelah rukol, saran saya segera untuk mengisi kehadirannya. Oke, Pak Muhammad Hoir, silakan Pak Muhammad Hoir, ada yang ingin tanyakan? Baik, terima kasih Mas Adi. Ini entah tadi saya kelewatan atau mungkin belum disampaikan terkait dengan ketidakhadiran itu, kalau misalnya sakit, Iya. Itu kira-kira bagaimana, ada batas maksimalnya atau mungkin ada toleransi yang lain begitu Pak Adi? Terima kasih Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Muhammad Hoir. Jadi tidak hadir apapun alasannya gitu ya, sakit atau punya alasan keluarga penting dan sebagainya, itu punya kesempatan 4 kali Pak dari 38 pertemuan. 38 pertemuannya adalah 3 kali sinkronus setiap paket modul ya, setiap modul ya. Berarti kan ada satu elaborasi pemahaman, ada ruang kolaborasi. Kalau modul 1.1 sampai 3.3 itu kan ada 10 modul ya Pak. Jadi 3 kali 10 kan 30. Nah ini yang sinkronusnya dengan fasilitator dan instruktur. 30 pertemuan.
Yang 8 pertemuannya itu adalah loka orientasi sampai dengan loka 7. Itu ada 8 kali pertemuan. Jadi dari 38 pertemuan itu si peserta punya kesempatan hanya maksimal 4 kali untuk tidak hadir. Lebih dari itu maka tidak bisa dinilai, tidak bisa diproses lulus ke nilainya. Berarti apapun alasannya begitu ya Pak Adi ya? Nggih Pak, nggih Pak. Apapun alasannya punya kesempatan untuk itu. Hanya 4 kali maksimal begitu. Kalau untuk keterlambatan kira-kira ada toleransi waktunya, mungkin terlambat maksimal berapa menit begitu Pak Adi? Kalau ini hak prerogatifnya Bapak Ibu, maksudnya kalau yang terlambat 5 menit mau Bapak Ibu tandai terlambat ya nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan 5 menit terus mau Bapak Ibu tandai hadir saja ya nggak masalah juga. Ini punya kebijakan di tempat Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Adi. Ya, terima kasih Pak Adi. Sama-sama. Oke, baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Mohon maaf, ini materinya saya akan sedikit berlama-lama di LMS karena memang ini tugas utamanya Fasil. Kalau nanti yang CGP mah materinya LMS-nya sedikit paling banyak nanti dicimit-cimit ya. Oke. Kita akan berlama-lama. Bapak Ibu bisa tanya sedetail-detailnya tentang LMS pada kesempatan ini. Kita nggak akan strike jadwal untuk di LMS ini. Oke. Baik, tadi penilaian kehadiran ya. Jadi penilaian kehadiran itu Bapak Ibu lakukan dengan menandai kehadiran tanpa menambah dan mengedit sessionnya. Terus di setiap paket modul ini Bapak Ibu, di setiap modul ini ada 3 bagian. Oke. Ini saya warning kepada Bapak Ibu, ada hide from student ini B dan C ini tidak boleh dirubah statusnya. Ini harus tetap hide from student, gitu ya. Misalkan Bapak Ibu nggak sengaja klik gitu, ini hide from studentnya ke ini, ke apa namanya, ke pencet jadi show section. Ini nanti dia terbuka dari student, artinya peserta bisa melihat gitu ya. Nah, ini harusnya B dan C ini tidak boleh bisa dilihat oleh peserta. Bapak Ibu tidak boleh membuka ini karena di dalam sini ini isinya adalah komunikasi fasilitator dengan instruktur dan juga pengajar praktek. Yang di bawahnya di sini ini adalah penilaian kinerja instruktur. Jadi dapurnya Bapak Ibu kan ada di sini ya. Kalau ini dibuka ke peserta gitu, komunikasinya maka nanti akan ribut nih nanti gitu. Jadi B dan C ini tidak dibuka, gitu ya. Itu yang pertama. Itu di setiap modul ya Bapak Ibu ada B dan C ini. Ini memang hidden from student. Jadi kalau ada peserta yang nanya, kok saya tidak bisa akses ini gitu. Ya memang itu tidak dibuka oleh peserta, kepada peserta. Peserta hanya bisa di bagian A ini saja. Gitu. Oke. Itu di paket modul 1, di modul 1, 1, 1, 2, 1, 3 itu sama. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, di sini juga aktivitas-aktivitas ini tidak dirubah oleh Bapak Ibu. Misalkan mulai dari diri modul 1.1 Bapak Ibu tambahi tanggalnya gitu. Ini tidak boleh. Karena nanti aktivitas ini bagian dari time span yang dihitung nanti kalau aktivitasnya berubah Bapak Ibu nanti tidak terekam ya. Tidak kerekam tapi mungkin nggak kerekap gitu karena nama aktivitasnya beda sama teman-temannya yang lain gitu. Daftar hadir sudah. Di setiap pertemuan yang ada ruang
Jimit-nya ini Bapak Ibu, ini nanti Bapak Ibu diminta untuk memasukkan rekamannya. Ini yang baru dari angkatan 8. Jadi Bapak Ibu yang sudah pernah jadi fasil angkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Ini dulunya tidak diwajibkan untuk memasukkan rekaman ini. Tapi untuk angkatan 8 ini wajib karena time span-nya, durasi rekaman Bapak Ibu nanti akan dibaca dari apa yang Bapak Ibu masukkan di sini. Jadi kita akan sama-sama di materi kedua ya, berarti cara ngambil linknya seperti apa biar bisa terbaca di sini. Oke. Ini kalau posisinya tune editing posisinya seperti ini tidak bisa diedit ya. Ini kalau Bapak Ibu klik gitu, cuma dia akan keluar di tempat lain, menu lain. Tapi Bapak Ibu untuk mengisinya pastikan di sini di tune editing on dulu. Tune editing on. Lalu di sini di bagian kanan ada edit setting. Link rekaman Bapak Ibu dimasukkan di sini. Gitu. Kalau Bapak Ibu nanti mau agar lebih ini menjadi catatan Bapak Ibu gitu ya. Bapak Ibu bisa tambahkan nih misalkan rukol 1.1 misalkan. Nah, ini terus tanggal berapa, kelas apa gitu ya. Ini sebagai catatan Bapak Ibu sendiri. Ini biar nanti Bapak Ibu nggak lupa gitu. Oh ini ada rukol tanggal segini gitu. Ini Bapak Ibu bisa tambahkan ini. Kalau sudah silakan di save and return to course gitu. Nanti dia akan masuk ke rekamannya dan akan bisa dibaca durasi rekamannya oleh akun SIM PKB. Oke. Bapak Ibu dari yang ini ada pertanyaan untuk yang rekaman yang baru ini. Pak Muhammad Firman Halib, silakan Pak. Baik, izin Pak, mohon maaf kameranya agak mati, jangan sampai jaringan ini. Iya. Mas Adi, ini untuk link rekaman itu ini buat apa namanya room ya atau kelompok. Yang kemarin saya agak dengar sepintas bahwa untuk rekaman itu cuma di kelompok Pak ya atau gimana? Oke, baik. Jadi gini Pak Firman, Bapak Ibu semua ya. Oke, sebentar. Suaranya putus-putus, tapi saya tangkap pertanyaannya Pak Firman. Ya. Misalkan Bapak Ibu di ruang kolaborasi, ya, di ruang kolaborasi itu Bapak Ibu mau membuat 3 kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu ya. Tapi kan Bapak Ibu pertama ini seperti ini ya, misalkan pembukaan apakah itu semua di ruang utama kan, tidak mungkin langsung suruh suruh langsung kelompok masing-masing enggak kan. Pasti pertamanya pembukaan seperti ini, gabungkan gitu ya, orientasi gabung. Nah, pada saat pemecahan kelompok yang satu, yang kelompok nomor 1 ini tidak usah meninggalkan ruang utama. Hanya kelompok 2 dan kelompok 3 yang diminta untuk meninggalkan ruang utama untuk berdiskusi di kelompok di ruang bornya itu, breakout room-nya. Itu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nanti pengen buat kelompok menjadi 3 kelompok, berarti kelompok 1 tetap di ruang utama yang tadi Bapak Ibu gunakan untuk pembukaan, tetap di situ. Kelompok 2 dikasih link yang baru, kelompok 3 dikasih link yang baru. Nanti setelah selesai diskusi kelompoknya selesai,
Kelompok 2 diminta untuk kembali ke ruang utama tadi. Kelompok 3 diminta kembali untuk ke ruang utama tadi. Sehingga rekaman ruang utama itu utuh dari awal pembukaan sampai nanti refleksi akhir gitu. Gitu Pak Firman. Ya. Dan itu link rekaman yang dimasukkan adalah link rekaman yang ruang utama yang panjang tadi itu. Karena kalau misalkan ngambilnya yang bore itu kan hanya pada saat diskusi kelompok saja gitu. Yang breakout room yang kedua atau yang ketiga itu kan cuma ruang diskusi kelompok saja, jadi pendek. Pilih ambil yang utama itu. Begitu Pak Firman mungkin. Baik, terima kasih ya Pak Adi. Kemudian yang kedua, yang tadi saya nggak terlalu tangkap bagian bawah itu, yang dapur tadi itu 23, coba ke room utama. Ya. Ini Bapak Ibu ya. Jadi di setiap modul itu ada bagian A, B, dan C. Ya. Bagian A ini bisa diakses oleh peserta. Ya. Ini yang bisa diakses oleh peserta. Bagian B dan bagian C ini hanya bisa diakses oleh fasil, admin, dan juga pengajar praktek. Karena ini tulisannya hidden from student. Memang disetting oleh LMS seperti itu. Karena di bagian B dan C ini isinya komunikasi fasilitator dengan instruktur. Ini kan tidak boleh diketahui oleh peserta ya. Komunikasi fasilitator dengan pengajar praktek, jurnal fasilitasi, jurnal pemantauan, ini tidak boleh diketahui oleh peserta. Penilaian kinerja instruktur ini juga tidak boleh diketahui peserta gitu. Jadi memang bagian B dan C di seluruh modul itu tidak dibuka oleh peserta, dan fasilitator karena punya akses edit nih, ini saya wanti-wanti jangan sampai ini diklik jadi show section gini, nanti dia kan hilang hidden itu. Ini bisa diakses peserta ini gitu. Jadi pastikan kita hide section gitu. Jadi ini tidak bisa diakses oleh peserta. Itu Pak. Izin Pak Adi masuk di komunikasi fasilitator dan pengajar praktik. Coba diklik. Okay. Itu kan ada di bawah forum komunikasi fasilitator dengan pengajar praktik. Berarti kalau kita menginformasikan hal-hal yang update terbaru itu, berarti CGP-nya bisa melihat ya Pak Adi? Tidak bisa Pak. Kalau misalnya ini Pak, misalnya kan kita masuk di sini, kita contoh memberitahukan di situ, pengajar praktik, fasilitator dengan pengajar praktik menginformasikan bahwa tugas misalnya si A belum selesai, itu kan kita bisa diklik di situ Pak Adi. Betul Pak, betul. Ya. Nanti bisa dibaca oleh pengajar praktek. Tidak bisa dibaca CGP, oleh peserta. Pak Dia. Ya? CGP juga bisa melihat kan di situ Pak Dia. CGP tidak bisa melihat Pak. Hanya bisa dilihat oleh fasilitator dan pengajar praktek. Kan ini di bagian B ini Pak. Bisa di bawah Pak Di, coba di roll ke bawah. Izin. Ya. Ya, masuk di 1.B.2. Forum komunikasi dengan ini, maksudnya forum komunikasi fasilitator dengan pengajar praktek kan di situ temanya. Iya. Iya betul. Iya. Jadi berarti ini percakapan antara fasilitator dengan pengajar prakteknya. Jadi kalau fasilitator mau komunikasikan sesuatu kepada pengajar prakteknya, ya klik tinggal add new discussion, kasih tahu judulnya apa, baru nanti ini bisa dibaca oleh seluruh pengajar praktek yang ada di course Bapak Ibu di sini. Ada 4 ya 4. Gitu Pak. Yang di pengajar praktek ya, betul.